Sobat Meliora, apa kabarnya Anda semua? Masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera bukan? Mestinya begitu selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Henny Wirawan dalam acara Bincang Meliora. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tentang ciri pemimpin unggul. Saya punya 6 hal yang mau saya sampaikan. Mari disimak baik-baik. Yang pertama, seorang pemimpin akan mempedulikan sesamanya. Ia perlu menunjukkan minat untuk terlibat dalam kegiatan kebersamaan, serta menolong orang-orang di sekitarnya agar mereka bisa melangkah maju bersama-sama. Ada cinta kasih yang disertai dengan belas kasihan di dalam dirinya, sehingga pertimbangan-pertimbangannya menjadi bijaksana. Mengutamakan kepentingan yang lebih besar juga akan menjadi kebiasaannya, karena tugas dan posisi kepemimpinannya. Pemimpin seperti ini akan bersikap lemah lembut, welas asih, peduli, dan mendambakan keberhasilan bersama. Kedua, pemimpin unggulan memiliki rasa tanggung jawab dan berminat untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang di bawah wewenangnya berlangsung dengan optimal. Dia tidak akan lepas tangan. Dia juga tidak akan terlalu ketat mengontrol anak buahnya, sehingga mereka tidak leluasa bergerak. Pemimpin yang baik baru bisa mengontrol dengan lugas ketika dia memiliki rasa aman yang cukup. Dia merasa aman dan nyaman dengan dirinya sendiri. Dia juga merasakan ketenangan dan kepastian tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Jika tidak, kegelisahannya akan membuatnya ingin mencengkeram dan menguasai segalanya sendirian. Yang ketiga, seorang pemimpin unggulan mampu beradaptasi dalam berbagai keragaman situasi dan kondisi. Mengapa demikian? Karena dia pasti akan berhadapan dengan beragam masalah dan beraneka karakter manusia. Jika dia bersikap kaku dan memilih untuk menjalankan isi pikirannya sendiri, maka dia akan sulit untuk mengenali keadaan pengikut atau anak buahnya. Karena itu, seorang pemimpin perlu siap berubah dan tanggap terhadap perubahan. Bukan berarti dia senantiasa berubah-ubah hingga orang mengenalnya sebagai manusia tanpa prinsip. Namun dia perlu cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan dan kebaruan di dalam perjalanan kepemimpinannya. Hal keempat, pemimpin mestinya berkeinginan untuk terus-menerus belajar, untuk melengkapi diri dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Keinginan untuk pertumbuhan diri ini seyogyanya muncul dari dalam dirinya. Pada waktunya ia akan menurunkan teladan serupa kepada pengikutnya, orang-orang yang menjadi bagian tanggung jawabnya, sehingga mereka akan saling melengkapi dan maju bersama-sama. Sebelum keinginan untuk bertumbuh dan berkembang ini menjadi bagian diri Anda, rasanya kok ya sukar untuk menamai Anda sebagai pemimpin unggulan. Hal kelima, pemimpin unggulan akan memiliki prestasi unggulan. Untuk apa berkoar-koar menyebut diri sebagai pemimpin jika tiada hasil selama masa kepemimpinannya? Seorang pemimpin harus menunjukkan kemampuannya sedemikian rupa agar mencapai prestasi sebagaimana yang diharapkan, bahkan lebih dari yang diharapkan kebanyakan orang. Dengan kata lain, dia harus bisa mencapai target kinerja, menyelesaikan proyek-proyeknya secara efektif dan efisien, sehingga segala hal yang semestinya dia kerjakan berhasil dengan gemilang. Dengan demikian, dia akan bisa diakui sebagai pemimpin berkualitas. Pemimpin yang unggul pastinya berminat dan sangat ingin untuk menggapai posisi unggul. Dia pun dengan sendirinya akan berupaya untuk berinovasi dengan karya-karya terbaik, sehingga orang di sekitarnya mengenalinya sebagai pemimpin yang ternama. Untuk itu, tentunya dia perlu bersedia mengerahkan daya dan upaya lahir batin, melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang, bersusah payah lebih banyak dibandingkan kebanyakan orang, berkorban lebih besar dari kebanyakan orang. Pemimpin unggul tak akan bisa puas jika hanya menjadi sama seperti yang lain. Pada akhirnya yang keenam, pemimpin yang unggul siap berkontribusi bagi sesamanya. Dia tidak hanya puas untuk menunjukkan kelebihan dan keunggulannya, dia pun siap berbagi, berkontribusi bagi sesama. Dia tahu kapan waktunya ada di depan. Dia juga mengerti momennya untuk ada di belakang dan memberikan dukungan. Dia tahu menempatkan diri. Pemimpin yang hebat tidak pernah takut disaingi oleh orang lain, karena dia menyadari harga dirinya dan kapasitasnya.
Dia puas dengan dirinya, dia pun tidak menjadi rakus kekuasaan karenanya. Dia tahu ada masanya dia berjaya, namun ada masanya dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkarya. Pemimpin yang dahsyat adalah pemimpin yang senantiasa berpikiran dan melaksanakan aktivitas berbagi, memberi baik lahir maupun batinnya. Dia siap menjadi teladan, bahkan merasa bertanggung jawab untuk memberikan hidupnya sebagai panutan. Selamat menjadi pemimpin terbaik dengan mengenali kebutuhan Anda. Sekian dari saya, sampai jumpa dalam bincang Meliora selanjutnya. Salam Meliora.